Di dataran tinggi Gayo yang sejuk dan berkabut, tersimpan sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah kisah tentang Putri Pux, seorang putri cantik jelita yang nasibnya terukir abadi di dalam sebuah gua sunyi, menjadi pengingat pilu tentang cinta, duka, dan kerinduan pada tanah kelahiran. Cerita bermula ketika Putri Pux Pulo, kembang dari kerajaan Gayo, jatuh hati pada seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Cinta mereka tulus dan dalam, hingga akhirnya tibalah hari di mana sang pangeran datang untuk melamarnya. Meskipun pernikahan ini akan menyatukan dua kerajaan, hati orang tua Putri Pux terasa berat. Mereka mencintai putri mereka lebih dari apapun dan tak sanggup membayangkan hidup tanpanya. Namun, demi kebahagiaan sang putri, mereka merestui pernikahan itu dengan satu syarat berat. Sang putri, setelah meninggalkan istana, tidak boleh sekalipun menoleh ke belakang. Ini adalah sebuah pantangan, sebuah janji yang harus ia pegang teguh. Dengan iring-iringan yang megah, Putri Pux memulai perjalanannya menuju kerajaan calon suaminya. Ia menunggangi kuda terbaik, dihiasi pakaian terindah, namun hatinya dipenuhi kegalauan. Setiap langkah kuda menjauhkannya dari rumah, dari orang tua yang ia kasihi, dan dari semua kenangan masa kecilnya. Angin Gayo yang biasa menyapanya dengan lembut, kini seolah berbisik pilu, membawakan suara tangis ibunya. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat rasa rindunya. Suara-suara dari kampung halamannya terus terngiang di telinganya. Memang El Manggel namanya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk menahan diri, mengingat pesan terakhir orang tuanya. Ia memejamkan mata, berharap suara itu hilang. Namun, kerinduannya begitu dalam, begitu menyiksa. Tepat di perbatasan wilayah Gayo, saat kuda yang ditungganginya hendak melangkah keluar, sang putri tak kuasa lagi. Rasa rindu yang membuncah mengalahkan segalanya. Ia perlahan memutar lehernya hanya untuk melihat kampung halamannya untuk yang terakhir kali. Seketika itu juga, langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung, petir menyambar dengan dahsyatnya, dan hujan badai turun begitu lebat seolah langit ikut menangis. Putri Pux dan rombongannya panik mencari tempat berlindung. Mereka menemukan sebuah gua tak jauh dari sana dan segera masuk ke dalamnya. Di dalam gua yang dingin dan gelap, Putri Pux duduk merenungi pelanggarannya. Ia menangis terseduh-seduh, menyesali perbuatannya. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Perlahan tapi pasti, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Tubuhnya terasa kaku, mulai dari ujung kaki hingga ke seluruh badan. Ia merasakan dingin yang luar biasa merayap, mengubah kulitnya yang lembut menjadi keras seperti batu. Ia terus menangis, namun tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Ia telah berubah menjadi batu. Kutukan karena melanggar pantangan telah menimpanya. Hingga hari ini, jika kita mengunjungi Gua Pux di dekat Danau Laut Tawar, kita bisa melihat sebuah formasi batu yang menyerupai sosok seorang wanita yang sedang duduk menangis. Konon, air terus menetes dari batu itu, yang dipercaya sebagai air mata abadi Putri Pux yang tak pernah berhenti menyesali kerinduannya. Kisahnya menjadi pelajaran bagi masyarakat Gayo tentang pentingnya menepati janji dan menghormati nasihat orang tua. Sebuah legenda tragis yang membeku dalam keabadian, sama seperti sosok sang putri di dalam gua yang sunyi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk legenda Nusantara lainnya. Sampai jumpa.